What's up school fans, welcome back to Time Out. Anjir, Giannis nggak jadi pindah dong guys. Gila nih, 3 season loh. 3 season kita di PHP sama Giannis dan juga Milwaukee Bucks. Ini ujung-ujungnya pengen cek ombak lagi anjir. Pengen cari perhatian. Itu sih kasarnya sih. Ya mereka kayaknya nggak mendapatkan paket yang wah banget ataupun juga menggoda mereka itu. Makanya kenapa Giannis akhirnya stay bersama Milwaukee Bucks. Udah kita makin sebel adalah Giannis ngepost video klip dari film Wolf of Wall Street. I am not effing living. Capek banget sih. Capek banget gue sama Giannis anjir. Udah gitu. Dia nge-tweet juga tuh kayaknya kan. Legends don't chase, they attract. Kayaknya minggu lalu gak kayak gitu deh. Kayak minggu lalu ngomongnya, oh ya my teammates are selfish. Oh ini tim kayaknya gue gak bisa sih kalau gak mau juara sih. Kayaknya minggu lalu ngomongnya udah gak betah deh. Kenapa sekarang ngomong beda ya? Asli, gue gak nangkep sih situasi Giannis ini sih sama Bucks. Karena Shams pun juga sekarang ini dipertanyakan sama Doc Rivers dan juga sama Giannis dan juga sama fans Bucks. Katanya Giannis kalau ngelatih Shams nanti di Celebrity Game juga mau di trade katanya. Kacau. Aduh, ya man, I guess kita batal melihat Giannis pindah tim dan juga berubah jersinya. Padahal kemarin itu gue masih yakin sih kalau dia tuh kayak mungkin ada kemauan ke Miami. Walaupun memang juga di timeout kemarin gue bilang bahwa kayaknya sih gak akan terjadi ya. Tapi gue tuh, hati kecil gue tuh masih pengen lihat dia pindah sih agar NBA tuh semakin seru dan juga semakin menarik. Tapi belum terjadi ya guys ya. Mohon maaf. Tapi ya hari ini gue bikin timeoutnya freestyle ya guys. Karena gue baru tidur sekitar 3 jaman. Dan sekarang ini udah jam 2 pagi. Ya besok gue harus terbang lagi. So gue akan bahas beberapa topik yang menurut gue menarik hari ini. And ya kita lihat lah gimana freestyle gue hari ini sih. Tapi itu adalah tadi Giannis dan juga Miami Heat. Miami Heat pun memang tidak membuat move apapun di off season kan sampai bingung kok nggak ada notesnya nih. Nggak buat move apapun di trade deadline kali ini. Kalau lihat dari clutch points, mereka miss out on Durant, mereka miss out on Donovan Mitchell, mereka miss out on Damian Lillard dan juga miss out on Giannis Antetokounmpo. Tapi ada satu yang mau tambahin. Mereka juga miss out on Ja Morant. Karena Ja Morant juga stay sekarang ini di Memphis Grizzlies. Dan gue jujur juga kaget banget kalau si Ja Morant ini gak pindah ya. Karena obviously sekarang ini timeline-nya di Memphis Grizzlies udah beda banget ya untuk Ja Morant ya. Udah gak ada keperluan untuk Ja Morant ada di tim Memphis yang sangat muda sekarang ini. Jadi gue cukup shock juga Ja Morant gak ke Miami Heat ataupun ke tim lainnya seperti Minnesota Timberwolves. Ya 2 bintang ini sih sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi dua-duanya malah stay di timnya mereka masing-masing. So very interesting. Gue mau lihat sih gimana nanti mood kedua tim tersebut. Tapi ya of course sekarang alasannya mereka adalah mereka kemungkinan besar akan dapat paket yang lebih bagus nantinya saat lagi off season. Nah, sekarang ini pastinya ada good news. Tapi untuk Lakers fans dimana Gabe Vincent akhirnya di trade guys. Kayaknya banyak banget hari ini fansnya Lakers yang DM gue, kok akhirnya Gabe Vincent dipindahkan. Yes, Gabe Vincent akan ke Atlanta Hawks bersama a 2032 second round pick untuk mendatangkan seorang Luke Kennard ke Los Angeles Lakers. Wow, Lakers punya shooter nih. Ini baru real shooter ini yang Lakers dapatkan karena Luke Kennard tahun ini bersama Atlanta Hawks paling tinggi ya persentase 3 pointnya di liga, 49,7 3 point persen untuk 3 pointnya, di mana ini pastinya akan sangat membantu banget sih menurut gue untuk Lakers ya. Harusnya ilmunya nggak hilang sih, ilmu nembak ya sih, karena gue takut kalau yang masuk Lakers itu ilmu nembaknya suka hilang aja, suka lupa cara nembak gitu. Tapi harusnya sih kalau Luke Kennard enggak ya. Dan Luke Kennard ini mantan Clippers. And of course juga Luke Kennard punya koneksi dengan JJ Redick. Mereka berdua alma mater sama, yaitu Duke University. Jadi harusnya ekspektasi gue adalah
Luke Kennard akan sangat cocok main di sistemnya si JJ Redick. Ya gue juga expect dia akan dapat banyak banget open look sih nantinya dari Luka Doncic, lalu dari Austin Reeves, ataupun juga dari LeBron James. Dia enak lah tinggal cari spot-spot aja nantinya untuk nembak, tapi yang pasti juga dia harus bisa bantu Lakers nantinya untuk defense. Tapi menurut gue Lakers masih kurang satu pemain. Masih kurang satu pemain, yaitu big man sih tetap sih menurut gue. DeAndre Ayton sama Jackson Hayes masih kurang konsisten untuk bisa membantu Lakers. Jadi mereka tampaknya harus mungkin melihat-lihat di buy out market. Walaupun di buy out market ini sekarang nggak terlalu banyak center ya. Kayaknya cuma ada Yusuf Nurkic dan juga Brook Lopez kabarnya. Tapi gue nggak tahu ya dua ini udah resmi atau belum di buy out sama timnya. Tapi kok bisa dapat Yusuf Nurkic sih menarik ya. Lalu juga ada nama DeMar DeRozan yang selalu dikait-kaitan juga dengan Lakers. Nah itu gue nggak tahu tuh kalau masuk DeMar DeRozan penuh banget sih itu posisi wingnya, gimana cara mau mainin DeMar DeRozan itu menurut gue sih. Jadi sekarang ini kita kalau di NBA udah tinggal nunggu aja sih untuk buyout market, kira-kira siapa kayak yang akan aktif untuk ngambil free agent. Sedangkan Clippers gue, astaga guys, memang ya hidup itu kadang di atas, hidup kadang di bawah. Cepat sekali roda kehidupan ini berputar ya. Clippers gue tiba-tiba hari ini nge-trade Ivica Zubac dong ke Indiana Pacers. Gila nih, kita balik lagi ke setelan pabrik cuy. Gila, tadi udah semangat mau masuk playoff, dijatuhin lagi guys. Karena ya menurut gue Ivica Zubac tuh salah satu pemain penting ya di Los Angeles Clippers. Jadi gue sangat sayang banget sih ngelihat dia. Walaupun congratulations to Ivica Zubac ya, aja kayak dia nonton. Dia baru lahiran anaknya gitu. Terus tiba-tiba udah pindah ke Indiana. Clippers sih dapatnya Benedict Mathurin, Isaiah Jackson, 2 first round picks. Ini not bad sih sebenarnya, 2 first round picks. And juga 1 second round pick. Yang akan datang ke Los Angeles Clippers. Ya harapannya pasti Benedict Mathurin lah akan bisa flourish bersama Clippers. Kita tahu potensinya Benedict Mathurin bisa jadi scorer, instant impact. Dia juga first round pick dulu di ini nomor berapa? Nomor 6 kali ya. Kepercayaan dirinya luar biasa. Kita juga pernah lihat lah dia nyetak 30 poinan di Indiana Pacers. So we will see. Darius Garland, Benedict Mathurin, Kawhi Leonard, and gue nggak tahu sih bignya siapa, John Collins kali ntar ya. Tapi ya begitulah nasib jadi fans Clippers guys. Nggak boleh menang sama sekali. Sedangkan Indiana Pacers, of course, mereka waktu itu kehilangan seorang Miles Turner yang harganya $108 juta. Sekarang ini mereka mendapatkan penggantinya yang cukup murah, 3 tahun ya kalau $58 juta untuk Ivica Zubac. So this is a great move dari front office-nya Indiana Pacers. Apalagi nanti kalau tahun depan udah kembali lagi Tyrese Haliburton, and of course masih ada Pascal Siakam, ada katanya kok bisa dapat top 5 first round pick this season di draft. Ivica Zubac, TJ McConnell, and Andrew Nembhard, lalu of course ada Aaron Naismith. Solid sih, mereka bisa balik lagi sih kayaknya ke NBA Finals sih dengan squad seperti ini ya. So itu dari Clippers gue dan juga Indiana Pacers. Selain itu ada beberapa small move sih. Yang pertama of course ada Ayo Dosunmu yang dari Chicago Bulls pindah ke Minnesota Timberwolves. Ini mungkin under the radar banget, tapi menurut gue Ayo nembak 3 poinnya cukup bagus. Great defender as well. He's a dog menurut gue. Ini menurut gue bisa jadi move yang sangat bagus banget sih untuk Minnesota Timberwolves ya. Apalagi juga mereka kalau nggak salah cuma ngirimnya Ralph Dillingham yang nggak kepake juga di Minnesota Timberwolves. I think nanti kalau nonton Ayo, Jaden McDaniels, and Ant-Man main bareng sih, itu menurut gue lumayan keren sih. Dan ini point guard juga kan Ayo ya. Jadi kita tahu memang kelemahannya ataupun juga kekurangan dari Minnesota juga posisi point guard sih. So this is a great pick up sih untuk Minnesota Timberwolves. And satu lagi yang menurut gue juga great pick up adalah Jose Alvarado ya, diambil sama New York Knicks. This is a hometown kid. Dia pastinya semangat banget untuk bisa main untuk New York Knicks. This is a dream come true pasti buat dia. Jadi you can expect him to go all out nantinya for New York Knicks. Dan lu tau lah Madison Square Garden tuh fans-fansnya pasti seneng banget sih ngelihat pemain yang kayak Jose Alvarado yang bakal jaga 94 feet, yang bakal kasih defensive pressure kepada lawan-lawannya, yang energetic banget.
1-2 play dia akan bisa bikin MSG meledak pastinya. Jadi menurut gue this is juga a pretty good pickup sih untuk si New York Knicks. Selain itu ada apa lagi ya? Kayaknya udah sih, itu yang completes the trade deadline hari ini. Kalian paling suka move-nya siapa selama trade deadline? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Kalau for me siapa ya? I think sih still Utah Jazz sih, I think with Jaren Jackson Jr. I think that's a pretty good move. I wanna say satu lagi OKC dengan Jared McCain mungkin sih. I think those two are probably move yang oke banget sih untuk, and Minnesota of course tadi dengan Ayo Dosunmu. Itu yang paling kacau ya, Clippers gue lah. Itu paling kacau kayaknya untuk trade deadline kali ini. Ya kalau gue lihat sih dari gambar-gambar yang gue akan masukin sih itu aja sih untuk trade deadline hari ini. Lakers obviously berhasil menang dari Philadelphia 76ers dengan skor mana Lakers 119-115. Mereka tadi kalau nggak salah sempat down ya. Mereka sempat down dari 14 poin, come back, and Austin Reeves was amazing today. Austin Reeves itu 35 poin, 12 dari 17 nembaknya, 5 dari 8 3 poinnya kalau nggak salah tadi masih dari bench ya. Dia masih dari bench tapi impact-nya luar biasa banget sih untuk Lakers kali ini. And of course LeBron tadi 2 kali slam dunk untuk menutup kemenangan hari ini melawan Philadelphia 76ers. Hampir triple-double, LeBron James 17 points, 10 assist, dan 8 turnovers. Tapi obviously the biggest news adalah dari game ini cederanya Luka Doncic ya. Tadi dia kok lagi mau step back ya. Di depannya Adam Bauna, terus dia kayak ketarik hamstringnya. Tapi kalau gue lihat sih dari berita yang dari Lakers ya, mereka rilisnya nama cederanya adalah left leg soreness. Jadi kalau left leg soreness hopefully not too bad, hopefully masih bisa main di All Star. Jangan sampai miss All Star, karena kalau miss All Star World ada 2 nih yang udah miss nih, SGA dan juga akan Luka Doncic nggak main. Tapi hopefully it's not for too long. Pasti Lakers fans juga agak concern dengan cederanya Luka Doncic ini. Ya kita tunggu aja nanti update-nya lagi dari Los Angeles Lakers. Selain itu gue juga seneng banget karena Warriors ngalahin Phoenix Suns. Tadi Dillon Brooks mau ngetrol Stephen Curry yang nggak main hari ini, tapi untungnya ada Guy Santos guys. Tenang aja, Warriors hari ini diselamatkan sama Guy Santos. Guy Santos hari ini 18 poin guys untuk Warriors, dan tampaknya Guy Santos mungkin aja sih bisa breakout sih. Dia juga tadi 7 assist. Had a great minute, jagain si itu juga bagus, jagain si Dillon Brooks sih, sempat ngeblok Dillon Brooks. Lalu kayak diajak trash talk dikit tadi sama si Guy Santos. Tapi emang tadi si Warriors tertinggal terlebih dahulu ya, sempat ketinggalan 13 poin, terus mereka menyelesaikan game ini on a 22-5 run. And hari ini tanpa Steph Curry, ada Pat Spencer yang step up seperti biasa dengan 20 points, 6 rebound, 4 assist. Lalu ada Gary Payton second, 15 poin, 8 rebounds. Wow. And of course ada De'Anthony Melton 17 poin hari ini. Sedangkan dari Phoenix Suns ada Dillon Brooks yang 24 poin. Selain itu apa lagi ya? Hornets nggak kalah-kalah guys. 8 kali menang secara beruntun Hornets hari ini. Mereka ngalahin Houston Rockets 109-99. Big game from Con Knipol. Gila 24 points hari ini. 2 dari 5 tapi 3 poinnya. Selain itu ada LaMelo Ball yang 20 poin. And of course ada Miles Bridges yang 18 poin. Tadi gue lihat sempat sebentar KD marah-marah ya masih Alperen Sengun ya, karena Alperen Sengun defense-nya malas tadi dilewat. Ini gampang banget sama pemainnya Charlotte Hornets. Selain itu of course game yang gue nonton ya hari ini, di mana San Antonio Spurs mengalahkan Dallas Mavericks 135-123. Wemby gila sih tadi pas pertama kali main itu dia langsung 5 kali 3 point masuk semua, dan itu semua, dan 3 poinnya emang 5 kali sih. 29 poin, 11 rebound, 6 assist for Wemby, big game. Tadi di kuarter keempat juga De'Aaron Fox step up juga menurut gue dengan 17 poin dan juga 7 assist. Seperti biasa lah Dallas
Kalau clutch game ini hancur, cur. Kalah 6 kali secara beruntun sekarang ini. Padahal Cover Flag hari ini jago lagi, 32 points, 6 rebound. Dia juga menjadi pemain paling muda kayaknya yang bisa 4 kali beruntun nyetak 30 poin, menyamai rekornya Allen Iverson juga. Selain itu juga Najee Marshall juga gacor men, 32 poin hari ini Najee Marshall. And of course ada Max Christian juga hari ini 20 poin. Selain itu apa lagi ya kayaknya. Udah sih, itu aja beberapa yang gue mau bahas berita NBA-nya. Kalau ada yang kurang kalian bisa tulis aja di kolom komen. Nanti gue akan coba jawab pertanyaan kalian semua. Ramaikan guys kolom komen ya. Dan jangan lupa juga untuk kasih hype videonya biar makin tersebar, makin banyak yang nonton Time Out. Ya thank you so much semuanya sudah menonton Time Out ya selama ini sampai secara full. Jangan lupa untuk support jadi member guys. Klik join. Ada episode terbaru dari Travel for Basketball. If you love my vlog, support it. And ya itu aja sih, hari ini mau tidur guys, gue ngantuk banget. Ini udah mampet nih hidungnya. Besok gue istirahat dulu kali ya, besok kita istirahat dulu. Karena ada time out bikin 3 hari beruntun nih, jarang-jarang nih time out 3 hari beruntun ya. Tapi emang lagi seru aja lah, pas lagi trade deadline ya. So ya, gue baca sekali lagi, ya itu aja sih hari ini time outnya. Terima kasih banyak guys yang sudah menonton, and I will see you guys again. Oh ya, have a great weekend everybody, and I will see you guys again very soon. Peace out. Please join my channel, guys.